Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi, ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 11, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat di atas terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mendorong Pertumbuhan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, bagi umat Allah, penderitaan dapat menjadi pisau pembabat yang menyiapkan kita agar berbuah lebih banyak. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, paman saya, Lester, yang tinggal di Florida, merasa kecewa karena pohon jeruk balinya tidak berbuah banyak. Lalu ia diberitahu bahwa ia perlu memukul batang pohon itu beberapa kali menggunakan sebuah papan. Rupanya,
Cara mendorong pertumbuhan yang tidak lazim ini ada benarnya juga. Seorang pakar berkebun berkata, terkadang, hormon yang mendorong munculnya bunga di pohon itu sepertinya terhambat, sehingga tidak ada bunga yang muncul. Hati-hati, pikulah pohon itu untuk berbunga dengan cara mengejutkannya. Pukullah batang pohonnya beberapa kali, sampai muncul memar kecil di kulit batangnya. Saran ini ternyata dapat merangsang pertumbuhan. Ketika berbagai-bagai masalah datang dalam kehidupan ini, kita terkadang merasa seperti dipukul dari samping. Kita merasa putus asa dan bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Salah satu kemungkinannya adalah Allah sedang menggunakan sebuah pengalaman menyakitkan untuk menarik perhatian kita. Dalam Mazmur 119 ayat 71, Daud menulis, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Selain itu, Ibrani 12 ayat 11 berkata bahwa ganjaran menghasilkan buah kebenaran. Apakah Allah sedang menggunakan penderitaan hidup untuk membujuk Anda dengan penuh kasih agar Anda berubah? Musim kesulitan mungkin tidak mudah, tetapi jika kita mengizinkan diri kita dilatih oleh kesulitan itu, pertumbuhan yang baru akan terjadi pada saat kita semakin menjadi seperti putranya. Apakah Allah menghukum kita ketika berdosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus bisa membedakan antara hukuman dan disiplin. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, semua dosa kita di masa lalu, saat ini, dan masa mendatang telah dihukum di kayu salib. Sebagai orang Kristen, kita tidak pernah dihukum untuk dosa. Hal itu telah lunas terbayar sekali untuk selamanya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena pengorbanan Kristus, Allah hanya melihat kebenaran Kristus ketika Ia melihat kita. Dosa kita telah ditebus di kayu salib oleh Yesus. Karena itu, kita tidak akan dihukum untuk itu. Namun, dosa dalam hidup kita yang butuhkan didisiplinkan oleh Allah. Jika kita terus berbuat dosa, tidak berbalik dan bertobat, Allah akan mendisiplinkan kita. Jika Ia tidak melakukannya, Ia bukanlah seorang Bapa yang mengasihi dan peduli. Sama seperti ketika kita mendisiplinkan anak-anak untuk kebaikan mereka, begitu pula Bapa di surga mendisiplinkan anak-anaknya dengan penuh kasih, demi kebaikan mereka. Ibrani 12 ayat 7-13 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Disiplin adalah cara Allah mengubah anak-anaknya dari yang memberontak menjadi taat. Melalui pendisiplinan, mata kita dibukakan lebih jelas terhadap pandangan Allah mengenai hidup kita.
Seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 32, disiplin menyebabkan kita mengakui dan berbalik dari dosa yang belum dituntaskan. Dengan cara ini, disiplin membersihkan kita. Ia juga merupakan pendorong. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu keinginannya bagi hidup kita. Disiplin memberi kita kesempatan untuk belajar, supaya semakin serupa dengan Kristus. Disiplin adalah hal yang baik. Kita perlu ingat bahwa dosa tetap akan ada selama kita hidup di dunia ini. Maka, kita memerlukan pendisiplinan dari Allah bukan hanya demi ketaatan kita, namun juga harus menerima konsekuensi alamiah dari dosa. Jika orang percaya mencuri sesuatu, Allah akan mengampuninya dan membersihkannya dari dosa mencuri itu. Allah akan memulihkan hubungan antara dirinya dan pencuri yang bertobat itu. Namun, hukuman sosial dari pencurian itu bisa sangat buruk. Bisa berupa denda, ataupun penjara. Ini adalah konsekuensi alamiah dari dosa yang mesti ditanggung seseorang. Namun, Allah bisa tetap bekerja melalui peristiwa ini untuk meningkatkan iman kita dan membuat kita semakin memuliakannya. Menanggalkan beban, Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Sebuah beban bukanlah dosa, meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari. Dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan encumbrance atau unnecessary weight. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa, dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berbunyi seperti ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan hanya diampuni tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah, dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Siapkah kita untuk menjadi pemenang atas setiap beban dan pergumulan yang kita hadapi? Marilah kita lepaskan segala beban yang merintangi juga dosa-dosa yang mengikat kita. Semua itu sanggup memperlambat, menghambat hingga menggagalkan kita untuk memenangi perlombaan iman dalam kerajaan Allah. Lepaskan semuanya, dan berlarilah. Raihlah mahkota kehidupan di depan sana yang telah menanti kita. Tanggalkan semua beban dan dosa agar kita mampu berlari dengan baik. Akar kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Akar kepahitan pastilah membawa masalah baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan ini terjadi? Karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebab penulis Ibrani dalam nas hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan itu. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Hari ini, mari kita cek hati kita, yang diibaratkan seperti sebuah taman. Apa yang saat ini tumbuh di dalam hati kita? Jika kita mempelajari lebih mendalam, maka kita akan menemukan setidaknya ada 4 ciri kepahitan yang dituliskan dalam Ibrani 12, yakni: pertama, kepahitan dimulai dari bibit yang kecil. Dimulai dari Ibrani 12 ayat 12, penulis Ibrani menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tapi, kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar. Kedua, kepahitan membutuhkan tanah yang tepat. Ayat 15 mengatakan kita harus jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kamu lupa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Ketiga, kepahitan mengembangkan akar yang dalam. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar. Walaupun akar itu tidak terlihat,
Hal ini sangat merusak. Itu akan menghimpit kehidupan rohani dan emosionalmu. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan. Keempat, kepahitan akan menghasilkan buah yang buruk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika benih kepahitan ini berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang ke dua arah yang berbeda, ke arah dirimu sendiri dan membuatmu menjadi bermasalah, dan kepada orang lain yang membuat mereka tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kita yakin bahwa ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita merasa kepahitan. Tapi, jangan biarkan rasa sakit itu mengakar di hati kita dan tumbuh dalam diri kita. Jangan menyiraminya dengan cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri. Jangan memupuknya dengan mencari simpati dari orang lain. Apapun rasa sakit yang kita alami, bagaimanapun orang lain telah menyakiti kita, bawalah ke kaki salib dan katakan, "Ini milikmu, Tuhan, aku memberikannya kepadamu." Menurutmu, apakah Tuhan dapat mengangkat semua kepahitan yang kamu rasakan dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik? Alih-alih membiarkan benih itu berakar dan bertumbuh, biarkan kepahitan tersebut mati oleh kasih Allah yang tidak habisnya. Karena itu, yakinlah bahwa hidup kita akan berubah dari pahit menjadi lebih baik. Ibrani 12 ayat 7-11 artinya adalah kita bertumbuh, atau dewasa, sebagai orang Kristen ketika kita bertahan melalui penderitaan. Penderitaan dipakai oleh Tuhan yang pengasih untuk melatih kita hidup benar, ikut ambil bagian dalam kekudusannya. Alasan lain untuk bertahan melewati pencobaan adalah bahwa Allah telah mengizinkan pencobaan ini terjadi pada orang-orang Ibrani dan Dia sedang berusaha untuk mendewasakan mereka. Kita harus menanggung disiplinnya dengan pola pikir bahwa Dia sedang mendidik kita seperti seorang bapa yang baik yang sedang mengajar anak-anaknya. Pengarang Paulus bertanya, "Anak manakah yang tidak didisiplin oleh ayahnya? Tuhan mendisiplin semua anaknya. Dia adalah Bapa yang sempurna. Kalau ada yang tidak disiplin, berarti dia anak haram dan bukan anak Tuhan. Itu karena semua anak Tuhan mendapat disiplin." Artinya, hadirnya disiplin dalam hidup kita merupakan tanda kasih kebapaan Tuhan. Penulis Paulin menunjukkan bahwa ayah kita di dunia mendisiplin kita untuk membesarkan kita, karena cinta. Allah adalah Bapa segala kehidupan, yang mengasihi kita jauh lebih besar daripada yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita di bumi, dan peduli terhadap kedewasaan kita. Ayah kita di bumi mendisiplin kita untuk jangka waktu singkat sebagaimana yang mereka anggap terbaik, mengikuti apa yang mereka anggap benar untuk jangka waktu singkat yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sempurna dalam segala jalannya, mendisiplin kita demi kebaikan kita sehingga kita dapat menjadi dewasa sebagai anak sepanjang hidup kita. Hal ini semakin menjadi alasan untuk menghormati dan mempercayai Tuhan dalam segala pencobaan, karena kebaikan dan hikmat-Nya yang tak terhingga sebagai Bapa surgawi kita. Penulis Paulus mengakui bahwa disiplin terasa menyakitkan dan menyedihkan ketika kita mengalaminya.
Namun jika dilihat dari sudut pandang bahwa itu demi kebaikan kita, maka hal itu bermanfaat bagi kita. Ketika kita membiarkan masa-masa sulit untuk melatih dan membesarkan kita, hasilnya adalah kita diubahkan untuk hidup lebih benar dalam kehendak Tuhan. Kita menjadi dewasa secara rohani dan menikmati buah kebenaran yang penuh kedamaian. Kita merasakan kedamaian dengan keadaan kita karena kita memiliki perspektif bahwa Tuhan sedang melatih kita melalui penderitaan kita. Ini semua demi menyempurnakan iman kita, menyempurnakan apa yang Kristus mulai di dalam kita, menyelamatkan kita untuk membawa banyak anak kepada kemuliaan. Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita dapat dikuduskan, menjadi dewasa, dan berbagi pahala pemerintahannya atas kerajaan yang akan datang. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@
gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.